Halo, nama gue Lia. Banyak kejadian yang menurut gue aneh tapi nyata yang udah gue alami. Kejadian ini terjadi waktu gue liburan masa tenang setelah UN. Gitu, lumayan kan liburan 1 bulan. Deg-degan juga sih sebenarnya, mikirin lulus apa enggaknya. Nah, waktu itu gue bilang ke temen gue untuk anterin gue ambil sertifikat di sekolah lama gue di daerah Cibadak, Sukabumi. Sementara gue sekolah di Jakarta Timur dan rumah gue ada di Kostrad, Cilodong. Setelah temen gue itu bilang oke, mau anterin gue ke sekolah lama gue, itu gue waktu itu masih zaman SMS ya guys. Itu gue SMS dia malam-malam. Nah, gue nggak bisa tidur tuh sampai sekitar jam 1-an lah kayaknya. Di rumah gue ini ternyata rada angker juga nih, padahal dekat masjid, tapi di samping masjid ada kuburan gitu. Nah, gak lama gue denger ada suara orang yang nyapu pakai sapu lidi gitu di halaman rumah gue. Ini jam 1 pagi loh ya. Penasaran dong gue. Nah, akhirnya gue buka deh tuh hordeng dan ngintip di jendela kamar gue. Lumayan ngeri lah, manusiawi kan. Gue lihat setelah buka hordeng, gue lihat nggak ada siapa-siapa di situ yang nyapu. Ya iyalah, secara dini hari gitu. Lu mau tau nggak setelah itu apa yang terjadi? Di depan gue muncul anak kecil yang kayak anak kecil ngintip-ngintip di jendela gitu. Otomatis gue langsung ngibrit dong, ngumpet di bawah selimut. Aneh juga sih, gue gak bisa ngomong doa gitu, baca-baca doa. Akhirnya gue doa aja di dalam hati. Gue ketiduran deh tuh sampai pagi. Nah, udah pagi aja kan, semua anggota keluarga gue pasti bangun dong. Ini rasanya kayak gini nih, gimana sih kalau lu mau bangun tidur tapi gak bisa meleki mata sama sekali, padahal lu denger apa yang keluarga lu ngobrolin gitu. Udah pernah belum kayak gitu guys? Nah, adek gue ceritanya sama mama gue bilang gini, itu tuh main Lia belum bangun udah jam segini, katanya dia mau pergi, coba bangunin deh. Ini nih gue denger dan nunggu aja sampai adek gue bangunin gue, dan anehnya pas udah dibangunin adek gue bisa bangun dan meleki mata gue gitu. Akhirnya gue kasih tahu aja ke mama gue tentang kejadian ini. Kata mama gue, itu sih kamu direp-rep kali gitu. Rasanya tuh kayak badan gue ditindihin makhluk halus gitu. Jadinya arwah gue nggak bisa balik langsung ke badan gue. Emang benar ya kalau misalkan kita tidur itu arwah kita keluar? Gue juga nggak tahu sih, nggak sadar. Nah, setelah gue ceritain itu, terus gue sarapan, gak lama temen gue sampai nih ke rumah gue. Entah kenapa itu berturut-turut gue alami kejadian spiritual kayak gitu. Dari rumah gue ke Cibadak itu bisa 4-5 jam karena faktor macet ya guys. Itu belum ada tol loh sama sekali dulu. Gue lewat jalan biasa kan, naik motor, gak bisa lewat tol dong. Nah, akhirnya gue lewat jalan alternatif gitu nih. Jadi gue lewat Cidahu dari Sukasari, Bogor, lewatin kaki Gunung Salak loh. Asik sih, adem. Gue juga suka pemandangan alam gitu. Gak lama ini udah jalan hampir ke Cicurug. Sebelum jalan dari kereta, gue istirahat sama temen gue di bawah pohon gitu deh. Gue juga lupa nama pohonnya apa. Ya gue mah positif aja lah ya. Orang gue capek juga naik motor jauh dari Jakarta kan. Nah, ceritanya gue habis minum dan ngobrol sedikit gitu sama makan permen. Tahu-tahu ada kakek-kakek nih yang hampirin gue dan dia bilang pakai bahasa Sunda, "Neng, mau bobogohan teh tong di dieu. Eta di atas teh ninggalin wae. Sok atuh jalan deui neng. Sareng bacaan doa," katanya gitu. Intinya kata dia sih gak boleh pacaran di situ, soalnya yang karuhun-karuhunnya liatin gue gitu. Nah, abis itu si kakek misterius itu
dia hilang tuh sama truk. Pas truk lewat dia hilang tiba-tiba guys. Aneh gak tuh? Langsung hilang mendadak. Gue ngibrit dong, langsung naik motor lagi sambil baca doa dan fokus. Akhirnya gue sampai juga nih di sekolah lama gue di Cibalak. Habis itu gue beli titipan juga buat adik dan mama gue. Habis maghrib gue pun sampai di rumah gue. Posisinya hujan deras juga, gak enak juga kan sama temen gue udah nganterin jauh-jauh seharian, terus masa gak dikasih makan. Akhirnya disuruh makan malam dulu sebelum pulang. Ya gue sih happy ya ketemu temen gue juga kan. Nah pas temen gue sampai rumahnya, dia bilang ke gue kalau mbahnya dia ini tahu kejadian yang gue dihampirin kakek-kakek misterius itu. Nah udah gitu kata mbahnya temen gue ini, dia bilang ke temen gue, kamu ketemu kakek-kakek ya di jalan gitu katanya. Tapi temen gue bilang ke mbahnya kalau dia nggak ketemu kakek-kakek di jalan, soalnya temen gue itu nggak mau berurusan panjang sama mbahnya katanya gitu. Nah kita adalah makhluk yang lebih kuat dari hantu. Manusiawi lah kalau kita kaget karena lihat hantu. Sekian cerita dari gue nih, percaya nggak percaya. Selamat malam.